Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisalihin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana 'allimna ma lam na'lam innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واجعلنا من عبادك المخلصين. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang sederhana ini, dan mudah-mudahan kehadiran dan kumpul kita semua kiranya membawakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Nah, kita masih di surah Luqman dengan saya ibu-ibu, dan tempo hari di pertemuan yang sebelum ini kita fokus menjelaskan pada bahagian pertama daripada surah Luqman ini, yaitu tentang keberadaan Al-Quran dan kemudian juga ciri daripada orang-orang yang selalu berbuat baik, ya, ataupun ciri daripada orang baik, nah, kira-kira begitu ya, karena selalu berbuat baik orang itu menjadi orang baik, dan itulah mereka yang beruntung. Itu sampai ayat 5 itu ya. Jadi kemarin itu kita katakan bahwa Al-Quran ini bukan hanya sekedar petunjuk, tapi juga rahmah, gitu ya. Jadi aturan-aturan, ya, itu adalah petunjuk. Kemudian rahmahnya itu adalah ada pada isi dari aturan tersebut. Jadi aturan daripada Islam ini aturan yang memberikan kebahagiaan kepada orang yang menjalankan aturan tersebut. Jadi aturan yang memuat rahmah di dalamnya. Rahmah itu sederhananya adalah kasih sayang, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang yang menjalankan aturan daripada aturan Islam ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu yang kita maksud dengan rahmah yang terkandung di dalam aturan-aturan Islam, ya. Dan tentunya orang-orang Islam ini, orang-orang yang konsisten menjalankan aturan Islam, pastinya mereka adalah orang-orang yang senang, ya, orang-orang yang bahagia, karena mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan rahmah, ya, dari aturan-aturan yang mereka jalankan. Jadi Nabi dalam hadisnya mengatakan innama ana rahmatun muhdah. Dia adalah orang yang memberi rasa kasih sayang kepada hambanya, kepada ummahnya. Jadi dia yang menebarkan kasih sayang kepada ummahnya, dan pada masa yang sama dia adalah orang yang memberi petunjuk atau membimbing ummahnya. Dan tentu kita sebagai ummah adalah orang yang terbimbing, dan pada masa yang sama kita adalah orang yang mendapatkan kasih sayang daripada bimbingan tersebut. Nah, jadi Islam ini agama rahmah, Islam ini agama yang membahagiakan,
Jadi bahagia orang yang menyampaikannya, bahagia orang yang mendengar atau menerimanya. Kira-kira demikian ya. Jadi saya tidak perpanjang lagi tentang huda wa rahmah ini. Dan kemudian kemarin kita juga fokus berbicara dengan ciri orang muhsin. Jadi dikatakan Al-Quran ini menjadi petunjuk dan rahmah kepada orang yang muhsin, orang yang selalu berbuat kebaikan, orang yang menegakkan salat, orang yang menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan hari akhirat. Nah, ini kemarin panjang lebar kita bahas, dan kita katakan bahwa dalam kita berbuat hendaknya landasan kita itu adalah iman. Jadi iman itu yakin kepada Allah, yakin kepada balasan Allah. Itu inti daripada iman. Jadi yakin kepada Allah, yakin kepada balasan Allah. Yakin kepada balasan Allah ini dalam bahasa Al-Quran biasanya disebut dengan yakin kepada hari akhir. Dan kita katakan bahwa maksud daripada hari akhir itu hari di mana manusia diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah balasan baik maupun balasan buruk, sedikit maupun banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan hari pembalasan. Nah, landasan kita yang umat Islam ini hendaknya itu. Jadi hendaknya kita beranjak dari keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi basis amal. Harus menjadi landasan dalam kita beramal. Jadi harus menjadi landasan dalam kita berbuat baik. Nah, ibu-ibu hari ini datang kemari, itu niatnya karena apa? Untuk apa? Nah, itu dia tadi. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada balasan Allah, nah tentu dalam kita melakukan kebaikan pastinya kita akan pastinya kita akan meniatkan apa yang kita kerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, Bu. Baik, jadi balik pada yang kita sampaikan tadi bahwa apapun yang kita kerjakan itu landasannya harus karena kita yakin kepada Allah, yakin kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin kepada balasan Allah itu yang pertama akan memudahkan orang dalam berbuat amal, dalam beramal ya. Yakin kepada pembalasan. Jadi seperti orang yakin kepada gaji ibu-ibu. Orang bekerja ada gaji, ada THR. Yakin kepada gaji, yakin kepada THR, orang itu yakin bekerja. Kenapa yakin bekerja? Karena yakin ada gaji. Kalau tidak ada gaji, mau kerja enggak ibu-ibu? Enggak mau. Kalau ibu-ibu mau kerja enggak ada gaji, datang sama saya. Ya, cukup banyak pekerjaan dan tidak ada gaji. Nah, tapi siapa yang mau bekerja tanpa pamrih? Siapa yang mau bekerja bertahun-tahun, berpuluh tahun lamanya sampai pensiun kalau tidak ada gaji? Pasti tidak ada yang tidak ada yang mau. Jadi orang mau bekerja karena ada Nah, begitulah kita dalam agama ini, kita berbuat karena ada balasan. Jadi balasan yang Allah janjikan di kemudian hari itu gaji itu THR itu ya. Nah, jadi kita berbuat karena itu. Jadi karena berharap gaji dari Allah lah, maka seseorang itu dia bisa konsisten bekerja. Seperti kita di dunia yakin kepada gaji, orang konsisten ya. Setiap hari jam 8 masuk kantor ya, jam 5 dia pulang, setiap hari rutin. Dan tidak ada orang mengeluh. Ya. Kalaupun mengeluh yang biasalah, bukan mengeluh karena dalam makna enggak mau kerja lagi, enggak ada. Nah, kalau misalnya mengeluh ada di kantor apa gitu kan, tapi dia tidak sampai pada kesimpulan enggak mau lagi kerja, enggak ada. Justru orang susah kalau tidak ada pekerjaan. Orang justru tidak mau nganggur, mau ada pekerjaan. Nah, jadi begitulah kita dalam agama ini. Jadi kalau orang yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah baginya dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena berharap balasan tadi. Sehingga orang bisa konsisten, orang bisa istiqamah dalam menjalankan kebaikan, orang bisa istiqamah dalam sembahyang dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir, orang kalau yakin dia kepada Allah dalam mengerjakan kebaikan, yakin dia kepada balasan Allah, itu akan membuat
setiap amal yang dikerjakan itu bagus. Karena dia juga tahu kalau yakinnya tidak betul, kalau niatnya tidak betul, amalnya tidak akan diterima. Nah, jadi kalau orang yang amalnya diterima itu dipastikan itu orang yang dia memiliki niat yang tulus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia orang yang berangkat daripada iman. Jadi iman ini yang nanti membuat amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kalau sudah diterima itu akan memberikan buah dan hasil. Jadi itulah yang akan memperbaiki amal yang akan memperbaiki akhlak kita Ibu. Itu amal yang diterima itulah yang akan mengantarkan seorang kepada ketakwaan dalam bahasa lain. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ada orang yang sembahyang ya. Jadi wudunya tidak betul. Khusyuknya tidak betul, ya. Rukuk sujudnya tidak betul. Lalu kemudian sembahyangnya itu keluar dari ubun-ubunnya berwarna hitam kelam. Jadi sembahyang ini pergi dia ke langit menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembari dia menuju kepada Allah, sembahyang itu mengatakan dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku. Artinya itu orang tidak akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak menjaga hak Allah. Karena dia sembahyangnya tidak betul. Orang yang sembahyangnya tidak betul itu dipengaruhi besar oleh niatnya yang tidak betul. Ya, karena niatnya tidak betul, ya. Nah, besar kemungkinan dia akan main-main dalam salat. Tapi kalau orang niatnya tulus karena Allah, karena niatnya mencari pahala daripada Allah, maka dia akan belajar. Dia akan mempelajari bagaimana cara salat yang betul, ya. Nah, karena tujuannya mendapatkan pahala. Sama kayak kita bilang gaji tadi. Kita akan bekerja dengan baik kalau memang kita ingin mendapatkan gaji. Kalau pekerjaan kita tidak baik, kita akan dipecat. Ya, kalau pekerjaannya tidak betul dan tidak boleh bekerja tidak betul. Nah, begitu juga dengan sembahyang dan lain-lain. Nah, makanya di sambungan hadis tadi Nabi mengatakan ada orang yang wudunya betul, khusyuknya betul, rukuk sujudnya betul. Nah, lalu sembahyangnya pun keluar dari ubun-ubunnya sambil mengatakan hafizakallah kama hafiztani. Jadi semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Nah, jadi itu hasil ataupun dampak daripada amal yang baik. Jadi ketika amalan itu baik, nah maka otomatis kemudian dia akan memberikan kebaikan. Allah yang akan membalas kebaikan kita atas amal yang kita lakukan dengan baik tadi. Nah, sehingga Allah menjaga orang yang melakukan sembahyang yang baik. Allah jaga artinya apa? Maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang buruk. Nah, jadi dalam sebuah hadis disebutkan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyanhu wa la in ista'adzani la'idzannahu. Itu Allah kalau sudah senang kepada seorang hamba, maka apa yang didengar oleh hamba itu Allah ikut mendengar bersamanya. Maka apa yang dilihat oleh hamba itu Allah ikut melihat bersamanya. Apa yang diraih oleh hamba itu Allah akan ikut meraih bersamanya. Kemana kaki itu melangkah Allah akan ikut melangkah bersamanya. Terus begitu. Sehingga tidak ada yang dilakukan melainkan semua Allah ridha kepadanya. Jadi Allah buat dia sedemikian rupa. Ya. Sampai dikatakan apabila dia meminta maka Allah akan memberikan apa yang menjadi permintaannya. Nah, kalau dia berlindung daripada Allah, Allah akan melindunginya. Nah, jadi ada orang-orang di dalam Islam ini kita kenal dengan mukhlasun. Ya. Orang-orang yang orang-orang memang yang seperti para nabi, Ibu-ibu. Jadi ini orang-orang mukhlasun, ini orang-orang memang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijaga oleh Allah. Lihatlah Nabi ya, mereka maksum. Jadi maksum itu bukan berarti kemudian mereka manusia seperti kita, tetapi Allah buat mereka itu sampai kemudian tidak suka pada dosa. Jadi Allah kontrol mereka. Jadi apa yang ingin mereka kerjakan, kalau buruk langsung Allah palingkan mereka daripada keburukan. Ada saja cara Allah menjaga mereka sehingga mereka ini tidak melakukan keburukan. Atau Allah buat hati-hati mereka ini tidak pernah condong kepada keburukan dan hawa
hawa nafsu, sehingga mereka tidak berbuat buruk. Nah, jadi kita mungkin pada hari ini juga bisa merasakan itu, ibu-ibu. Walaupun kita tidak seperti Nabi, tetapi ada dosa-dosa tertentu yang kita ini tidak mau kita kerjakan, yang kalau kita ingat pun kita tidak suka dengan dosa itu. Ya, misalnya kalau saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu mau membunuh enggak? Pasti ibu bilang tidak. Tak mau membunuh, juga kan? Ibu-ibu, nauzubillah lah, mau berzina pasti juga tidak, kan? Mau berjudi juga tidak. Nah, tapi kalau misalnya mau mengumpat enggak ibu-ibu? Bilang enggak mau, tapi sambil mengumpat. Jadi maksudnya ada dosa yang kita tidak mau buat. Kita membenci dosa itu, dan itu tidak masuk dalam logika kita. Tidak mungkinlah saya mau membunuh segala macam itu, kan? Nah, kira-kira begitulah Allah menjaga hati para nabinya sampai pada dosa yang sekecil-kecilnya. Semua mereka benci seperti kita membenci pada dosa Cuman kita sekarang karena iman kita kecil, kita hanya membenci, tidak mau membunuh, tidak mau berzina, tidak mau berjudi, tidak mau minum khamar, tidak mau makan yang memabukkan dan segala macam. Itu iman kita masih di situ. Kita masih tidak mau durhaka sama orang tua, masih tidak mau durhaka dengan suami. Iman kita masih di situ. Tapi giliran parkir suka-suka di jalan, hanya mentang kalau kita mau iman tengok kanan. Ya, kita iman kita belum sampai pada ke situ. Jadi tandanya apa? Masih perlu ditingkatkan iman. Ya, sampai kemudian kita ini bisa betul-betul hati dikontrol. Jadi ketika tadi muncul di otak kita, enggak mungkinlah saya membunuh. Itu tidak mungkin. Siapa yang membuat ibu jijik kepada perbuatan itu? Allah yang buat ibu. Begitu cara Allah jaga kita. Jadi Allah buat memang hajam tak ingat, ingat aja kita tidak bisa. Bagaimana membayangkan kita membunuh orang, kita tidak bisa ingat. Ya, kita sering baca hari ini di media massa di manalah ada suami membunuh istri, istri membunuh suami, orang tua membunuh anak, bunuh diri. Ya, bahkan berita terakhir saya baca ada sekeluarga di Jakarta di sana, dari lantai berapa sekeluarga ibu turun lompat ke bawah bunuh diri. Itu kan tidak masuk di otak kita, ya. Kita tidak bisa bayangkan itu. Nah, ketika kita tidak bisa membayangkan, itu sebenarnya itu Allah jaga kita, ibu. Jadi Allah buat kita ni membayangkan aja tidak bisa, apalagi melakukan. Tidak akan sampai di hati. Nah, tapi nanti ada dosa yang kita buat itu sampai di hati, bahkan enjoy kita. Begitu. Contoh ya kayak tadi misalnya, kan? Ya, thai kapegah kegop nyanyi kamangan. Populit. Jadi artinya iman kita belum sampai lagi ke situ. Harusnya kita juga jijik dan tidak bisa membayangkan. Makanya, dan bukankah Allah mengatakan orang yang menghibah orang itu seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri? Jadi harusnya kita juga jijik, tetapi belum sampai perasaan itu ke situ. Perasaan kita belum sampai. Kita baru jijik pada perbuatan yang tadi itu. Itu tandanya apa? Iman kita ini belum hebat sekali, ibu. Belum hebat. Jadi kita masih pada dosa-dosa tertentu, kita jijik pada dosa-dosa tertentu, kita tidak akan melakukannya. Hati kita langsung menolak. Tapi ada dosa-dosa yang hati kita belum menolak, masih disukai sama nafsu kita. Tapi ada sebahagian tadi yang sudah dibenci oleh nafsu kita. Nah, jadi Allah menjaga Nabi kita itu seluruhnya dia membenci dosa. Nah, sementara kita ini belum seluruhnya membenci dosa. Dan itu pentingnya iman yang tulus tadi. Jadi kalau kita berusaha berbuat baik sebaik-baiknya, iman kita kepada Allah betul, niat kita kepada Allah betul, maka lama-lama bukan hanya pada hal yang besar, pada hal yang kecil-kecil pun Allah akan membuat kita benci kepada yang kecil-kecil itu, sehingga kalau dengar orang menghibah orang, kayaknya mau meledak aja kuping ini. Kira-kira begitu, kan? Tuam tak kalau nyong meda dengar orang mengupak kau hanjit dah dengar. Jadi akan sampai begitu nanti. Dan ada orang begitu, ada. Ya, ada yang begitu. Orang kadang buang sampah kecil aja kaki ulai. Ya, kenapa? Karena imannya sudah sampai ke situ. Dan bukankah mengambil duri di jalan itu bahagian pada iman? Ya, menghilangkan kotoran di jalan itu bahagian pada iman. Tapi lihat dari ini orang mudah-mudah aja buang kotoran di mana-mana, kan? Buang tisu, lempar sana. Nya mati iman gohlom terus kena. Imannya baru masih mengajak dia sembahyang, masih mengajak dia berpuasa Ramadan. Imannya masih di situ, belum sampai pada hal-hal yang kecil. Jadi pada hal-hal yang kecil nafsunya masih ikut
masih okey tu. Nah, kita ingin sampai hal yang kecil pun Allah membuat kita ini tidak suka. Begitu lihat sampai ke situ. Ya, dan begitulah Allah mengontrol hati para walinya, Allah mengontrol hati para nabinya, dan kita ingin hati-hati kita juga, nafsu kita juga ingin dikontrol seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus melalui iman yang betul, jujur. Jadi harus melalui keikhlasan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saya kira poin yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, dan saya tidak akan kembali lagi ke sana, dan kita masuk pada sedikit lagi di bawah itu. Jadi kalau ibu buka di halaman pertama surah Luqman itu, secara umum Allah berbicara tentang dua jenis manusia. Jadi yang barusan kita sampaikan, yang kita sampaikan juga di pertemuan yang lalu itu tentang orang-orang muhsin, jadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada hari pembalasan. Nah, itu namanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Secara umum demikian. Nah, nanti di bawahnya ada orang-orang yang dia tidak mendapatkan petunjuk, ya, orang-orang yang sesat dan dia menyesatkan orang lain. Jadi ada dua itu, ya. Jadi kalau di atas itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ataupun orang-orang yang selalu berbuat baik, kalau di sini dikatakan muhsin, orang-orang yang yakin pada hari akhir, dan ini orang yang muflih, orang yang beruntung. Nah, sementara di bawahnya dikatakan wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Nah, di sini ini ayat yang menjelaskan golongan yang kedua daripada manusia. Jadi ada manusia yang berbuat baik tadi, ada manusia yang berbuat buruk, dan bahkan bukan hanya berbuat buruk untuk dirinya, tapi dia coba untuk menggelincirkan orang lain. Allah katakan di sini liyudhilla an sabilillah. Jadi ada orang-orang ingin menggelincirkan oleh orang lain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyudhilla an sabilillah. Nah, apa di sini disebutkan? Dikatakan ada di antara manusia may yashtari lahwal hadis. Orang yang membeli lahwal hadis. Lahwun ini artinya permainan, ibu-ibu. Lahwun. Jadi Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi kehidupan dunia ini tidak lebih daripada la'ibun dan lahwun. La'ibun dan lahwun dua-dua permainan. La'ibun permainan anak-anak, lahwun permainan orang tua. Ketika kecil manusia bermain, ketika dewasa dan tua mereka juga bermain. Ketika kecil mobilnya kecil, ketika besar mobilnya besar. Ketika kecil rumahnya kecil, ketika besar rumahnya besar. Ketika kecil dia bermain dengan mobil dan rumah yang kecil-kecil, ketika besar dia bermain dengan mobil dan rumah yang besar-besar. Dua-dua permainan. Dan Allah mengatakan alhaakum at-takatsur. Perbuatan at-takatsur telah membuat kalian main-main, lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi ataupun menziarahi kubur, sampai kalian mati. Jadi orang hari ini sibuk bermain dengan mobil-mobil tu kan, mobil besar, nanti ada yang beli lebih lagi, terus begitu. Ada yang punya 1000 mobil di rumahnya, ya, mobil mewah dan segala macam. Jadi manusia dilalaikan dengan itu, namanya lahwun. Jadi kalau dikatakan lahwul hadis, hadis itu pembicaraan ataupun sesuatu yang diucapkan, ya, itu namanya hadis. Nah, jadi dikatakan ini ataupun obrolan, omongan, ya. Ini omongan-omongan atau obrolan-obrolan yang melalaikan. Itulah lahwul hadis. Ya. Nah, ada orang-orang kata Allah, dia membeli obrolan-obrolan itu untuk menggelincirkan orang lain, untuk menyesatkan orang lain. Dia membeli lahwal hadis. Nah, dulu ibu-ibu, para ulama menafsirkan lahwul hadis ini seperti musik dan nyanyian. Ya, musik dan nyanyian. Jadi nyanyian ini dianggap sesuatu yang melalaikan. Itu diantara yang dimaksudkan dengan lahwul hadis di sini. Jadi omongan atau obrolan yang melalaikan, nyanyian, sehingga membuat orang itu lalai. Nah, tetapi ibu-ibu yang berbahagia, kalau
kita kemudian mengacu kepada ayat ini, di mana lahwal hadis ini dia fungsinya untuk menyesatkan orang, menggelincirkan orang. Nah, maka sesungguhnya perbuatan menggelincirkan orang itu bukan cuma nyanyian. Bukan cuma nyanyi, apalagi nanti ada nyanyian yang memang dia membangkitkan spirit ataupun semangat kita beragama. Ada nyanyian begitu? Ada. Dan itu tidak mudhil. Itu tidak menyesatkan. Ya, ada nyanyian-nyanyian itu yang memberi gairah. Jadi memberi gairah dan ghirah kepada kita untuk beragama itu. Nah, jadi kalau itu kita tidak mengatakan mudhil. Nah, sementara di sisi yang lain, bukan hanya sekedar nyanyi, ada hal-hal lain yang sifatnya memang menggelincirkan, bentuknya memang bukan nyanyian. Nah, maka karena itu kita memaknai lahwul hadis di sini bukan semata-mata nyanyian. Karena kita katakan yang pertama, tidak semua nyanyian itu menyesatkan orang. Yang kedua, tidak hanya nyanyian yang menyesatkan dan menggelincirkan orang. Ada banyak hal lain yang menggelincirkan orang. Maka saya kemudian memaknai lahwul hadis di sini itu bukan hanya sekedar sesuatu yang diucapkan oleh lisan, tetapi apa saja yang menginformasikan kepada orang lain dan itu menyesatkan orang lain karena informasi itu. Nah, ini masuk pada kategori lahwul hadis. Kenapa saya katakan demikian? Hadis itu ibu-ibu, asal makna bahasanya hadis itu ucapan, hadis itu omongan, hadis itu obrolan, hadis itu perbuatan lisan. Itu secara sederhananya. Tetapi kalau ibu belajar hadis Nabi itu kan, hadis Nabi. Nah, hadis Nabi itu bukan hanya sekedar omongan. Kalau katakan hadis Nabi, perkataan, perbuatan, sampai diam Nabi juga dikatakan hadis. Sampai performa tubuh Nabi itu dikatakan hadis. Ciptaan tubuhnya, hidungnya, matanya, dahinya, lehernya, kepalanya, rambutnya, badannya dan segala macamnya hadis. Akhlak Nabi hadis. Jadi hadis bukan hanya obrolan, hadis bukan hanya perkataan, tapi hadis juga seperti yang disebutkan tadi. Jadi hadis bisa dimaknai seperti itu. Sehingga saya mengatakan hadis Nabi itu sebenarnya adalah informasi yang disampaikan kepada kita yang berasal dari Nabi, ya, tentang agama ini. Itu namanya hadis. Nah, jadi hadis saya menyampaikan apa? Informasi yang disampaikan ke kita, di mana informasi ini sumber aslinya adalah Nabi tentang agama ini. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita tentang agama ini dan penjelasan itu sampaikan kepada kita. Itu namanya hadis. Apakah penjelasan itu lewat perkataan Nabi maupun lewat perbuatan Nabi ataupun sikap Nabi? Intinya hadis itu adalah informasi yang sampai kepada kita dari Nabi, di mana informasi itu menjelaskan kepada kita tentang agama ini, baik melalui lisan Nabi, perkataannya, perbuatannya atau sikapnya. Itu hadis, informasi. Ya, informasi tentang agama ini, tentang hukum, tentang akhlak dan lain-lain, tentang akidah dan seterusnya. Itu hadis. Itu saya definisikan dalam definisi yang saya kira tidak ditemukan dalam buku mustalah hadis, ya. Tapi saya ingin kita memaknai makna hadis di sini. Nah, kalau hadis itu adalah informasi, nah maka informasi itu ibu-ibu ada yang melalui perkataan, ada informasi itu melalui perbuatan, ada informasi itu nanti melalui isyarat, ya, itu juga informasi. Ketika saya bilang sama ibu-ibu, itu artinya diam, itu kan, itu informasi. Jadi kalau informasi itu berarti banyak, ya. Ibu pergi ke kota sana, ada lampu merah, lampu isyarat, itu informasi itu. Merah artinya ini, hijau artinya ini, kuning artinya lain lagi. Itu semua informasi itu. Marka jalan, ya, marka jalan itu ada garis-garis putihnya, ada garis kuningnya, itu juga informasi. Jadi informasi itu tidak harus lewat ucapan. Baliho yang ibu lihat itu semua papan informasi. Walaupun hanya sekedar gambar, ibu, ya, gambar apa misalnya kan, itu juga informasi. Jadi informasi itu luas sekali. Semua ataupun segala sesuatu yang memberikan kita pengetahuan tentang sesuatu itu bisa dikatakan informasi, ya kan? Ibu-ibu misalnya ada yang foto nih kan, saya di foto gini kan, lalu dimasukkan di Facebook.
Ini juga informasi. Informasi yang mengatakan ke orang-orang bahwa ibu-ibu sedang menghadiri majelis ta'lim. Orang tahu itu, nggak perlu tulis di bawahnya. Orang sudah tahu ini, paling tidak ini ibu-ibu sedang ada acara. Nah, terserah acara apa itu kan, tapi orang tahu itu bahwa ini adalah perkumpulan ibu-ibu dan ada acara. Jadi gambar itu memberikan informasi. Ibu-ibu pulang dari pesta pakai baju bagus, tenteng tas, foto ibu posting di Instagram. Orang tahu ibu pulang dari pesta. Ibu pingin bilang ke orang, saya punya baju yang bagus. Itu semua informasi. Habis itu ibu-ibu yang sudah tua bilang, saya masih cantik kan? Nah, orang juga tahu itu. Itu namanya informasi. Ibu tidak perlu tulis, ibu cukup foto, kan? Foto pakai baju yang cantik itu, pulang dari pesta, pegang tas, mereknya terserah, Hermes kah, ya? Pegang tas, kasih nampak mereknya, tasnya pegangnya begini, ya, ada mereknya di sini. Foto, gitu kan? Nah, kan begini kan? Foto. Nah, orang tahu itu. Ibu ingin sampaikan ke mereka, saya pulang dari pesta menggunakan baju yang bagus, ya. Kemudian saya punya tas yang ini dan seterusnya. Jadi itu walaupun ibu tidak tulis apa-apa, itu namanya informasi. Ibu memberikan informasi secara tidak. Nah, saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, kalau itulah kita memaknai informasi, maka hati-hatilah ibu-ibu dalam melakukan sharing informasi. Ketika ibu-ibu memposting informasi, apa informasi yang ibu posting? Informasi foto ibu. Di WhatsApp itu ada status, kadang-kadang ada foto, termasuk foto kita sendiri, ya, termasuk foto ibu-ibu. Foto ibu-ibu itu juga ibu ingin memberi informasi itu, bahwa yang namanya fulan ini loh orangnya. Hanya informasi ini. Misalnya siapa namanya Jamilah, yang namanya Jamilah ini loh orangnya. Itu paling sekurang-kurang informasi. Dan Jamilah ini dia single parent, lama sudah menjanda. Hanya informasi, ya, walaupun tidak tulis di bawah. Tapi orang laki yang lihat tahu itu, oh ini ibu ini, hai tidak tahu foto hanala kawaga, kan? Nah, berarti oh nyo tah hanala kawaga ibu nyo, kan? Jadi maksud saya ibu-ibu mau bilang apa? Hati-hati dalam memposting gambar. Itu maksudnya, ya. Hati-hati dalam memposting gambar. Apalagi kalau gambar itu seperti yang kita contohkan tadi, gambar ibu bersolek-solek dan ibu sendiri di situ. Berbeda kalau misalnya hari ini saya foto ibu-ibu di sini, lalu saya naikkan di Facebook saya misalnya. Nah, itu urusan saya, itu bukan urusan ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu sendiri yang foto, lalu kemudian ibu posting di Instagram ibu atau di mana, apa bahayanya? Dan itu akan menjadi lahwal hadis tadi, yang menggelincirkan orang daripada mengingat Allah ibu. Lalu itu dibuka sama orang. Orang melihat foto ibu, mameh ibunya, ibu ya, mameh ibunya, ya. Nah, jadi begitu orang melihat, ya, tidak perlu ada daya tarik, melihat saja. Dengan tidak ada melihat, maksudnya memang hanya sekedar untuk lihat-lihat, untuk melampiaskan mata, ya, tu ke air mata itu berdosa ibu. Nah, kalau urina buka enggak ada tujuan, tapi kalian kemangat-mangat minta, itu berdosa ibu. Walaupun terserah nanti dia berkesimpulan ini cantik atau tidak, tapi kalau tujuannya memang kena pemangat-mangat mata, ini berdosa. Jadi setiap kali orang melihat foto kita, setiap kali dia berdosa, dan setiap kali itu pula dosa itu naik ke kita. Jadi ini namanya dosa jariah, ya. Nah, jadi saya ingin ingatkan ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu kadang bilang begini, kan kami sudah tua ini Pak Ustaz, kan tidak apa-apa sudah tua. Yang sudah tua, ibu-ibu itu dilihat sama bapak-bapak yang tua. Nggak ada ABG lihat ibu-ibu. ABG je na level raw aja ABG, dia cari yang ABG sesuai dengan umur dia. Ibu-ibu ini dilihat sama bapak-bapak yang usianya 60-an tahun, yang 70 tahun, yang kalian raw mameh cudanya berah ya. Cuda ke hoi. Tepung berah cuponyo laga. Ya. Na urang raw na khusus itu. Ya. Nah, jadi jangan dikira karena kita sudah tua atau misalnya merasa saya kan tidak cantik. Tidak cantik itu menurut ibu, menurut yang lihat belum tentu.
Karena pandangan manusia ini berbeda-beda dalam menafsirkan dan melihat sesuatu. Jadi ini hati-hati ibu-ibu, ya. Jadi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa perempuan ini disebutkan innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat fardaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, 4 ibu. Maka qila laha yaumil qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabin syi' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan perempuan kalau dia sembahyang 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, menjaga kehormatannya ibu. Ya, taat kepada suami. Maka pada hari kiamat Allah akan katakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian suka. Jadi simpel sekali ibu. Sembahyang 5 waktu, bukan sembahyang sunat ya, sembahyang 5 waktu. Puasa Ramadan, bukan Senin Kamis. Cukup segini aja. Kemudian jaga kehormatan tadi itu, jaga aurat. Jangan segitu saja. Tapi saya bilang ke orang-orang yang 4 ini, betapa sedikitnya perempuan lolos daripada yang 4 ini. Sembahyang kan? Contoh saja. Tadi malam itu jam 12, itu haidnya itu sudah terputus. Tapi kapan dia mulai sembahyang? Besok zuhur ibu. Yang subuh ni sembahyangnya. Dia mandi setelah dia mandi pagi itu jam 10 dia mandi. Dia sembahyangnya zuhur. Dia hilang sembahyang isya, dia tidak sembahyang. Harusnya dia sudah boleh sembahyang karena dia bersihnya jam 12 malam. Jam 12 itu masih isya. Tapi dia tidak mandi di situ. Ya, apalagi kalau dia bersihnya jam 3 malam coba. Jam 3 malam dia bersih. Kapan dia mandi? Setelah subuh paling dia sembahyang isya, dia tidak sembahyang. Padahal jam 3 malam masih isya. Berapa banyak perempuan seperti itu ibu-ibu? Ya, tinggal sembahyang dia. Hanya gara-gara urusannya. Ya, kemudian orang pergi ke tempat kawin pesta ibu, pakai make up ibu. Karena itu sembahyang dulu. Karena takut luntur make up. Kalaupun sembahyang dia akan membawa sembahyang pada waktu yang dia suka. Demi make upnya tidak hilang. Nanti misalnya pestanya jam berapa? Jam 12:30 pas dia keluar pas zuhur tu kan. Tak mungkin dia rusak ini. Dia pergi dan sampai dia sembahyang asalnya nanti menjelang sembahyang zuhur menjelang dia main-main dengan sembahyangnya. Demi make upnya. Jadi make up ini apa namanya? Jadi mengalahkan nilai sembahyang itu. Itu perempuan. Gitu ya. Puasa juga begitu. Puasa Ramadan. Hari ini sampai hari ini masih banyak perempuan belum selesai lagi dengan qada puasa yang tahun lah. Padahal cuma tinggal berapa hari tahun lalu, 5 hari karena datang haid saya kan. Cuma 5 hari tidak puasa. Tapi sampai hari ini boleh ada qada. Bahkan ada yang sudah bertahun enggak qada. Dan itu dituntut oleh Allah sampai hari kiamat ibu. Jadi simple urusannya, cuma sembahyang 5 waktu puasa Ramadan. Tapi berapa banyak perempuan ini enggak lolos di sini. Belum lagi cerita masalah aurah tadi, mengumbar aurah. Jadi perempuan ini dia hobi mengumbar aurah ibu. Karena perempuan itu dia punya sifat narsis, dia pingin dilihat orang. Ya, dia pingin dilihat oleh laki-laki. Dia pingin menunjukkan dirinya. Perempuan itu suka bersolek. Dia pingin dilihat memang. Begitu tabiat perempuan. Beda dengan uragam. Uragam hana mendeleh. Uragam hana peleo ibu. Kenapa perlu botak? Leh mana wajah aju? Hana tugo. Ya mana? Uragam menan. Hana perle konyan. Jadi boleh sisir, boleh tidak, ya. Gejak ke tebik jung ka bereh. Thai bet dua tu baje tak kai. Nya uragam kan? Enggak terlalu ini. Tapi perempuan tak bisa ada begitu. Perempuan tu butuh waktu lama soal pakaian, soal merias diri. Memang tabiatnya begitu dia. Dan disitulah masuk fitnah kepada perempuan. Fitnahnya ada di situ ibu. Makanya Nabi itu ya ketika beliau menceritakan tentang penduduk surga, penduduk neraka, beliau bilang begitu. Jadi ketika beliau melihat ke neraka itu, beliau mendapati di sana yang paling ramai adalah perempuan. Itu ya. Jadi kita tidak mau memperpanjang soal ini karena ini bukan topik kita, tapi karena lewat saja kita singgung, ya. Jadi mohon itu dijaga dengan baik. Disampaikan kepada anak-anak di rumah ibu yang masih ABG itu, yang masih muda-muda. Ibu-ibu yang di sini sudah pada berumur don kehanali seperti yang kita contohkan bersama. Tapi anak ibu itu generasi Z. Ya.
Generasi Z kah milenial? Kalau saya ni generasi milenial ya. Kalau generasi Z urusannya dengan Gen Z itu memang ini urusannya dia. Dia hidup dengan dua dunia. Dia hidup dunia nyata ini dan dia hidup di dunia maya ini. Dia semuanya lewat ini. Ya benarnya artinya kita saja yang saya ini milenial kan. Saya saja kita terikat dengan ini dan banyak orang yang seusia saya dan seusia ibu-ibu masih menggunakan dan maksudnya masih memposting gambar di sini. Nah, tapi kalau kami laki-laki tidak apa-apa, uragam mana apa, tapi ini perempuan. Ya, jadi karena mengapa? Karena kembali lagi kita katakan, jadi kalau kita berbuat dosa ibu-ibu jangan sampai masuk kategori dosa jariah. Nah, itu dia ya. Itu jangan sampai masuk kategori dosa jariah. Jadi itu ada berbuat dosa ibu. Nah, jadi bukan berarti disuruh buat dosa, tapi sampai berbuat dosa pun ada adabnya. Jadi berbuat dosa itu jangan sampai diketahui oleh orang lain. Cukuplah yang berbuat dosa dengan Allah yang tahu. Itu kalau buat dosa. Ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang tak. Nah, jadi makanya orang dulu itu pergi buat dosa jauh-jauh sana. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tahu. Kemudian kalau buat dosa itu hindari dosa dengan manusia. Kenapa hindari dengan manusia? Karena manusia ini susah memberi maaf. Berbeda dengan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha Pemaaf dan kapan saja Allah sedia memaafkan dan Allah tidak pernah mati, Ibu. Tapi dengan manusia ini, Ibu berbuat dosa di Mekah sana waktu tawaf dengan orang India. Di mana mau minta maaf sekarang? Ibu saya mengumpat orang Pakistan ketika di Mekah sana waktu pergi umrah kemarin, sempat lewat orang Pakistan kan, atau sempat lewat orang kulit hitam. Lalu ibu pun mencibirkan kulit hitam itu, mentertawakannya dengan teman ibu. Oh, kita lucu, baik, ketawa-ketawa lah. Ya, tak gura anak manyaknya, tak gura ibunya. Ya, bilang kita mencibirkan orang kulit hitam itu. Lalu kemudian selesai umrah kita pun pulang kemari, dia pulang ke negaranya. Di mana kita minta maaf? Itu tidak bisa termaafkan dengan 1.000.000 rakaat salat ibu. Tidak akan bisa diampunkan dengan 1.000 kali Lailatul Qadar ibu. Kecuali kita pergi ke negara dia, kita jumpa dia, kita minta maaf. Tapi kalau dengan Allah sebesar apapun dosa kita selain pada dosa syirik, dan kita bisa kapan saja berhubungan dengan Allah. Dengan manusia tidak bisa. Itu kalau kita ketemu dengan dia belum tentu juga dimaafkan. Karena manusia bukan maha pemaaf. Sudah ketemu apa sudah dimaafkan belum tentu. Kadang dia tidak maafkan. Maka hindari berbuat salah dengan manusia. Maka perlu jaga tetangga yang baik. Itulah kenapa Jibril datang berwasiat kepada Nabi. Beliau berwasiat tentang tetangga, sehingga Nabi mengatakan hampir saja aku mengira kalau tetanggaku akan menjadi ahli warisku. Sebegitunya Jibril mewasiatkan kepada Nabi tetangga. Harus berbaik dengan orang di sebelah kiri dan kanan kita, ibu. Berbaik dengan orang-orang. Kenapa penting berbuat baik dengan orang-orang? Karena susah ini. Ini kalau ada orang yang sebelah kiri kanan kita tersakiti, maka sulit sekali untuk mendapatkan kemaafan. Jadi tidak ada cerita kita sembahyang, kita baca Quran segala macam, sementara kita ada dosa pada manusia, maka tetap di akhirat itu kita akan tertahan, ibu. Tidak bisa masuk surga, ibu. Tertahan sampai kemudian kita diqisas atau dimaafkan oleh yang punya hak itu. Itu dengan manusia. Maka hindari berbuat salah dengan manusia. Nah, ini bukan anjuran buat dosa dengan Allah. Tapi kena pegang ini adab. Artinya kalau terpaksa juga harus buat dosa. Jangan sampai berbuat dosa dengan manusia. Biarlah Allah yang tahu. Ya. Nah, dan kemudian yang terakhir, kalau berbuat dosa itu jangan dosa yang berkepanjangan. Nah, apa contoh dosa berkepanjangan? Misalnya seorang laki-laki yang mengenakan perhiasan emas misalnya. Nah, itu kan kalau dia menggunakan perhiasan emas, meskipun dia tidur, itu dosanya tidak selesai, dicatat terus sama malaikat itu. Padahal sedang tidur. Jadi saat dia sedang tidur, dosanya terus berproduksi itu. Nah, berproduksi terus dosanya. Dia sedang sembahyang karena dia pakai cincin emas. Dia diberi pahala di satu sisi ditulis dosanya. Padahal kaedahnya adalah perbuatan baik menghapus perbuatan menghapus dosa, ibu. Wattabi'il sayatal hasanata tamhuha. Jadi keburukan ini dihapus oleh kebaikan. Harusnya orang sembahyang menghapus keburukan, tapi ini tidak. Keburukan kita tetap ditulis sampai kita menanggalkan
cincin emas ini. Kira-kira demikian. Nah, ini sama dengan yang kita contohkan tadi. Ibu-ibu ya, ada foto di Instagram atau di Facebook atau di WhatsApp atau apalah namanya media sosial. Ada foto di situ kan? Nah, foto ibu yang di situ itu dilihat orang. Setiap kali dilihat itu ibu berdosa. Walaupun ibu sedang salat tarawih, ibu sedang baca Quran di rumah, tapi pada masa yang sama ibu tetap memproduksi dosa ibu. Ibu sedang bersedekah, sedang berdiri di tepi jalan itu bagi-bagi takjil ke orang. Tapi karena pada saat yang sama foto ibu dilihat sama orang, ya, dan lihat seperti yang kita contohkan tadi, lihat memang untuk cari kepuasan mata, maka selama itu ibu tetap berdosa. Walaupun ibu sedang berbuat baik, walaupun ibu sedang tidur, karena foto ibu dilihat orang, maka orang itu berdosa dan dosa itu naik kepada ibu. Nah, makanya hindari dosa yang seperti ini. Kalau pingin sekali buat dosa sekali buat selesai, habis. Enggak ada lagi di belakang kita, udah enggak ada lagi, udah selesai. Ya. Nah, jadi ini di antara adab, tapi ini bukan anjuran buat dosa ya. Kalau misalnya harus juga dosa itu dilakukan, udah enggak tahan lagi lah misalnya entah gimana gitu kan. Pilihlah dosa-dosa yang seperti tadi itu. Jadi jangan sampai kita menabung dosa. Orang menabung pahala, ibu, tak tabung dosa. Kita memperbanyak jariah, sedekah jariah, tapi yang kita perbanyak tadi dosa jariah. Ini saya kira perlu dihindari, ibu. Baik. Nah, saya cukupkan yang halaman pertama ini. Jadi di halaman pertama dari surah Luqman, secara umum kita tekan menjelaskan tentang dua orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu orang muhsin tadi, orang selalu berbuat baik, orang mengerjakan sembahyang, menunaikan zakat. Mereka ini orang yang beruntung, ya, yang memiliki iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang menyesatkan manusia. Nah, salah satu bentuk yang yang menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia pada jalan Allah, kita contohkan barusan apa? Foto ibu-ibu yang bertebaran di mana-mana itu. Nah, itu perlu dipahami dan dihindari itu, ya. Kalau masih ada foto di Instagram itu, saya mengatakan sejak dari selesai kajian ini buang itu, ya. Nah, jadi hapus itu foto ibu. Menyadon kena puasa ada yang diterima oleh Allah. Nah, menyana kakek lagi habanyan kan? Nah, mana kakek lagi luntuan pegah bangun keledai ya. Kan? Nah, kenapa? Karena tidak didengar kan? Nah, jadi harus didengar. Jadi ini bukan perintah saya, tapi ini perintah agak buang itu ibu. Nah, kalau ibu-ibu orang beriman, kalau ibu-ibu yakin kepada balasan baik dan balasan buruk, buang itu. Nah, ya, simpan aja di memori HP-nya, tapi jangan diposting di media sosial. Sudah cukup sampai di situ. Masuk pada nasihat Luqman. Nah, ini inti daripada kajian surah Luqman. Allah berfirman di sini, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillahi wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, saya tidak akan juga menjelaskan terlalu detail setiap satu ayatnya karena waktu kita juga terbatas. Nah, jadi poin yang pertama ibu-ibu, Allah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman. Nah, ini balik pada yang kita sebutkan tadi itu. Hikmah yang dimiliki oleh Luqman itu pemberian Allah. Ya. Nah, ini ibu-ibu, ini thimar atau buah daripada iman ini. Orang semakin tinggi imannya, semakin bagus imannya, maka kita katakan tadi, dia perbuatannya semakin terkontrol. Apa yang dia lakukan itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya dikontrol nafsunya ibu-ibu, tapi sampai ya, pemahamannya tentang sesuatu pun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang imannya baik, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan kepadanya ibu. Allah katakan, wa may yuridillahu bihi khairan yafaqih fid din. Apabila ada orang yang Allah inginkan kebaikan pada orang itu, Allah pahamkan dia pada agama. Jadi ketika ada orang membaca lalu dia paham, itu Allah yang memberi dia pemahaman.
Allah buat dia faham. Ya. Sehingga nanti ada orang-orang terdahulu itu dia paham, banyak paham, mudah paham. Hal-hal yang sulit yang kita tidak paham dia paham. Kenapa dia bisa paham? Allah memberi dia pemahaman. Sehingga ulama dulu ada memberi sebuah istilah futuhat rabbaniyah. Futuhat rabbaniyah. Sesuatu yang dia baca, dia tadinya tidak paham itu. Dia baca tidak paham, dia baca tidak paham. Lalu dia sembahyang 2 rakaat, Ibu. Selesai dia sembahyang 2 rakaat, dia balik dia baca dia paham. Dari mana dapat? Tadi dia baca tidak paham, berulang-ulang dia enggak paham. Tapi begitu dia mengangkat kedua tangannya, Allah pahamkan saya ini, dia paham. Allah memberi seorang pemahaman. Ya, itu namanya futuhat rabbaniyah. Jadi Allah membukakan pemahaman, ilham memahami kepada orang-orang tersebut. Jadi bukankah Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah yang mengajarkan manusia melalui pena, Allah pula yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Allah memberi ilmu kepada orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan kalian ilmu. Jadi ulama mengatakan man 'amila lima 'alima 'allamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, artinya apa? Dia taat. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan Allah, maka Allah akan ajarkan kepadanya apa yang dia tidak tahu. Allah beri dia pemahaman, ya. Allah beri pemahaman. Jadi bukan hanya sekedar, jadi iman, takwa, ibu-ibu, ini bukan hanya sekedar membuat orang menjadi baik dalam mana akhlaknya, tapi membuat orang juga bisa cerdas. Mungkin dia tidak pandai matematika, ibu. Mungkin dia tidak pandai biologi dan sejenisnya. Tetapi dia menjadi apa namanya ya? Dia menjadi nah kayak Luqman ini, ibu. Dia bisa memberikan petuah kepada banyak orang. Nah, dia bisa menyampaikan petuah. Jadi Luqman ini, ibu, ini orang biasa nih Luqman ini. Tapi karena dia adalah orang yang sangat orang yang saleh, ibu, ya, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap apa yang diucapkan oleh Luqman itu hampir seperti ucapan Nabi. Sehingga ada ulama mengatakan dia ini Nabi Luqman ini. Kebanyakannya mengatakan tidak, dia bukan Nabi, dia wali daripada aulia Allah. Tapi itulah lisannya itu, ibu. Jadi bukan hanya sekedar, kalau tadi kan kita katakan lisan kita dijaga oleh Allah agar tidak mengumpat orang misalnya. Nah, ini bukan hanya sekedar mengumpat orang, bukan hanya sekedar lisannya tidak mengumpat orang, tetapi lisannya ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu, lisan yang selalu berzikir itu dia akan keluar daripadanya petuah-petuah hidup, ibu, atau yang dikenal dengan hikmah, qaulul hikam, ya, hikmah, ibu, petuah. Nah, itu dari lisan mereka, ibu. Nah, kenapa petuah itu keluar daripada mereka? Karena kebeningan hatinya, ibu. Nah, jadi dia dekat dengan Allah SWT. Jadi Allah membersihkan perilakunya daripada perilaku buruk, ya, membuat lisannya selalu mengingat Allah, berzikir pada Allah, dan membuat dia menyampaikan petuah-petuah. Allah katakan, "Ma yu'tal hikmata man yasha, wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, ya. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang telah diberikan hikmah maka sungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang yang banyak, ya. Nah, jadi ini ibu-ibu, ya, Allah sebutkan di sini Allah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Nah, berdasarkan hikmah yang Allah berikan kepadanya, inilah nanti dia menasihati anak-anaknya, dan nasihat itulah yang diabadikan oleh Al-Quran. Ya, baik. Dan Allah perintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah atas hikmah yang Allah berikan kepadanya. Ya, dan ini tentu bahagian pada kasih sayang Allah kepada Luqman al-Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman, ya, dia menasihati anaknya. Ibu-ibu yang berbahagia, di sini dikatakan Luqman memberi mau'izah kepada anak, wa huwa ya'idhuhu, mau'izah. Jadi mau'izah itu, jadi agama kita ini seluruhnya mau'izah, ibu. Ya. Jadi Al-Qur'an menyebutkan qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum wa mau'izatun, apa kalimat dia, qad ja'atkum mau'izatun wa shifaa'un lima fis sudur. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur.
telah datang kepada kalian mau'izah daripada Tuhan kalian dan obat penyembuh sakit yang ada di dalam hati, di dalam dada. Jadi sebagian ulama mengatakan kenapa dikatakan mau'izah? Jadi mau'izah ini sifatnya sesuatu yang diulang-ulang, Ibu. Itu mau'izah. Ya, sesuatu yang diulang-ulang. Al-Quran ini mau'izah. Kenapa mau'izah? Karena Quran diulang-ulang, Ibu. Jadi bacaan yang tidak pernah selesai itu adalah Al-Quran. Makanya tidak perlu ibu-ibu orang yang baca Quran, dan itu suatu yang buruk. Ketika orang membaca Al-Quran itu hammuhum akhirus surah, kata, saya tidak ingat itu apakah itu perkataan sahabat itu ya. Jadi dikatakan ada orang baca Quran itu pikirannya itu sampai surat berapa, halaman berapa. Tidak perlu itu ya, tidak perlu. Sama kayak orang berzikir juga, kecuali memang zikir yang muqayyad, yang sudah ditentukan oleh Nabi berapa kali. Sudah ditentukan, misalnya zikir selepas salat fardu itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Nah, itu tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Tapi kalau zikir mutlak, tidak perlu dihitung. Apa yang sabah tadi? Berzikir saja semampu kita berzikir. Kira-kira begitu. Jangan terlalu menghitung-hitung. Begitu juga dalam baca Quran. Tak perlu dihitung, dibuat tanda saja supaya nanti tidak lagi, biar tahu melanjutkan ke mana. Tapi poinnya apa, Ibu? Kalaupun misalnya Ibu ini sudah tamat. Kakak tamat kan? Kalau sudah tamat pergi ke mana? Balik lagi. Nah, jadi kalau memang sudah tamat balik lagi. Yang buru-buru harus cepat tamat itu apa? Kecuali kalau sudah tamat, misalnya sudah selesai sampai qul a'udzu birabbin nas, ada Quran yang kedua, nanti turun Quran kedua kedawannya. Ya, setelah Quran kedua tamat, nanti untuk ibu turun lagi Quran yang ketiga. Nah, itu lain pula. Saya ingin cepat-cepat tamat biar dapat Quran yang kedua. Ada Quran jilid 2 misalnya kan. Nanti kalau kita sudah tamat Quran jilid 2, Allah akan turunkan kepada kita Quran jilid 3. Saya juga ingin itu. Tapi masalahnya tidak begitu. Sudah tamat baca, pergi ke mana? Balik lagi kepada Fatihah kan? Baca lagi, sudah tamat, balik lagi. Jadi yang tadi ingin cepat-cepat tamat, apa teman? Artinya tidak ada istilah saya sudah baca Quran sudah tamat, juara, enggak ada juara, dia balik lagi. Sudah tamat, balik. Jadi mending ibu jalan pelan-pelan aja. Karena cepat juga balik lagi. Balik lagi. Ini cepat balik lagi juga. Jadi ini namanya al-hillul murtahil, Ibu. Kullama hallar tahal, kata Nabi. Ini bacaan yang tidak pernah selesai. Setiap kali selesai dia baliklah. Al-hillul murtahil. Kullama halla irtahal. Setiap kali selesai dibaca lagi, selesai baca lagi, selesai, terus begitu Al-Quran. Ya, dia tidak pernah selesai. Nah, kenapa begitu? Karena untuk memberi kesan. Ya, agar yang dibaca itu berkesan dan tinggal di hati dia, menetap di hati. Jadi sesuatu supaya berkesan tidak bisa sekali baca. Biar berkesan itu bacanya berulang kali. Ya, harus berulang kali baca, baru dia akan nempel di hati. Nah, itu alasan kenapa dikatakan mau'izah. Jadi sesuatu yang diulang-ulang. Dan tujuannya apa? Untuk apa diulang-ulang? Biar berkesan. Kalau sudah ada kesan, orang akan mengingat itu. Kalaupun dia mungkin pada hari itu dia tidak mengerjakan apa yang ada di hatinya, tapi paling tidak dia akan merasa, aduh, aku sudah melakukan sesuatu yang tidak betul. Karena dia hatinya mengatakan itu tidak betul. Dia sudah tahu ini tidak betul, tapi dia buat juga. Paling tidak ada penyesalan. Bandingkan kalau itu tidak ada di hatinya, orang akan melakukan apa saja dan dia tidak pernah menyesal atas perbuatan buruknya. Nah, jadi penting memberi kesan di hati. Nah, makanya itu fungsi orang tua kepada anak. Dan itu yang dilakukan oleh Luqman, Ibu. Dia terus mengulang-ulang nasihatnya kepada anaknya. Sehingga banyak riwayat menyebutkan anak Luqman itu awalnya orang kafir, Ibu, bukan orang muslim seperti Luqman. Bukan orang beriman, orang kafir. Tapi karena Luqman tidak pernah berhenti memberi nasihat. Dan ini peran kita orang tua. Orang tua itu harus merepet. Ya? Merepet, tapi bukan berarti merepet tak jelas, Orang tua itu maksudnya harus sering mengingatkan anak. Ingat terus, pegang. Ya, sampai pada satu saat anak itu akan betul-betul, karena nanti ada masa kita meninggal, Ibu, dan anak kita besar.
Dan suatu hari nanti yang diingat oleh anak itu apa yang diulang-ulang oleh orang tuanya ketika dulu masih kecil. Diingat betul tu. Ayah aku dulu ingat, dan kita saya kira semua hari ini ingat kalau ada suatu yang dahulu itu begitu menonjol pada diri ayah kita terhadap kita, ibu. Kecuali orang tua kita dulu tidak ada yang dilakukan yang spesial, kita tidak ingat. Kalau tidak spesial tidak ingat. Maka buat kesan-kesan itu, ibu. Beri nasihat yang terus diingat-ingatkan terus. Diingat terus, diingat. Kalau anak jauh ditelepon, setiap hari telepon, udah sembahyang, besok telepon lagi. Sehingga anak itu dah tahu kalau ada berdering tu pasti dia tanya, ini udah sembahyang. Bukan depa aje. Ini mama aku, ini pasti tanya ada sembahyang. Sampai begitu, ibu, sampai menempel, bertingat je. Sehingga dia begitu lihat bunyi telefon mamanya, ini mama aku suruh aku sembahyang. Tadi telepon kan ingat sembahyang. Dan itu dia akan berkesan, ibu. Itu akan memberi kesan itu. Jadi itu penting orang tua yang, jadi maksud merepet itu yang selalu memberi peringatan kepada anak. Nah, Luqman melakukan itu, ibu, ya. Nah, sampai pada akhirnya anaknya ini dia menjadi menjadi Islam. Kenapa? Karena selalu diingatkan. Nah, cuman dalam mengingatkan, ibu, dalam kita merepet kepada anak, ya. Nah, itu harus dengan bijaksana, ibu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan hikmah. Jadi hikmah itu bukan hanya isi yang disampaikan. Sama dengan Quran. Quran itu bukan cuma petunjuk, bukan hanya aturan. Tapi Al-Quran itu aturan yang menyenangkan. Jadi aturan, tapi itu menyenangkan orang yang mengerjakan aturan itu. Aturan yang memberi rahmah. Aturan yang penuh dengan kasih sayang. Begitu kira-kira seorang ayah menasihati anaknya. Orang tua menasihati anak. Jadi bukan hanya sekedar bilang jangan begini, jangan begitu. Tetapi orang tua juga harus mampu memberikan rasa sayang pada saat mengingatkan anak jangan begini, jangan begitu. Maka perhatikan di sini Luqman mengatakan ya bunai. Jadi kalimat ya bunai itu menunjukkan Luqman ini sayang kepada anaknya. Jadi kalimat ya bunai itu tasghir daripada bani. Dia memanggil wahai anak kecilku. Jadi menyaur Aceh mungkin gehei nyak, ya, tinya anak miet, anak kecil, ya. Jadi dia tidak panggil nama. Mungkin siapa nama anaknya. Nanti ibu-ibu lihatlah dalam surah Maryam boleh, ya. Cerita tentang Ibrahim dengan ayahnya. Perhatikan bagaimana Ibrahim ketika dia berbicara kepada ayahnya, dia katakan ya abati lima ta'budu syaitan. Jadi dia bilang ke ayahnya ya abati. Tapi ayahnya ke Ibrahim bilang apa? Ya Ibrahim. Orang Arab begitu dia kalau dia kasar kepada anaknya. Dia akan panggil namanya, ya wahai Ibrahim. Tapi Ibrahim kepada ayahnya bilang ya abati, abah. Itu panggilan kasih sayang untuk seorang ayah, ya abati. Nah, tapi ayah Ibrahim karena dia ayah yang tidak baik, ya, ayah yang kasar, dia panggil Ibrahim ya Ibrahim. Tapi nanti lihatlah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Dia bilang apa? Ya bunai, inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ya bunai, wahai anakku. Jadi Ibrahim tidak bilang ke anaknya ya Ismail, hani ya Ismail. Tapi ayah Ibrahim panggil Ibrahim siapa? Ya Ibrahim. Itu kasar tuh. Tapi Ibrahim panggil Ismail siapa? Ya Ismail, dah. Ya bunai. Ya bunai. Padahal anaknya Ismail pada waktu itu sudah lumayan besar tuh. Walamma balagha mahusa'i. Jadi Ismail sudah mampu membantu ayahnya. Dia tubuhnya, fisiknya sudah berotot, karayuk ini. Dia sudah remaja, sudah mampu membantu orang tuanya kerja. Tapi dia panggil ya bunai. Bukan anak SD dia panggil seperti itu, bukan anak TK, tapi anak yang sudah berusia remaja. Kuat dia, ya sudah mampu pergi berusaha dengan ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim memanggil Ismail ya bunai, wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang itu. Dan itu menunjukkan bahwa si ayah ini ketika menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan dengan kasih sayang, dan itu penting. Ya, itu penting, Ibu. Nah, jadi rasa sayang yang muncul dari hati orang yang menyampaikan. Jadi bukan hanya sekedar nasihat. Jadi kita ketika menasihati seorang bukan menasihati karena kebencian, tapi harus menasihati karena kita
Nah, begitu muncul rasa sayang kepada orang yang kita nasihati, maka kita akan memilih kata-kata yang membuat dia tidak tersinggung. Sama dengan Ibrahim ketika mengatakan ya abati, dia akan memilih setiap kata-katanya agar ayahnya tidak tersinggung dengan nasihatnya. Begitu kita juga dengan anak-anak kita. Ya, kita akan memilih kata-kata yang baik. Mana? Tapi banyak orang tua hari ini dia menasihati anaknya tapi dengan cara mencaci maki. Ya, kenapa? Karena dia menasihati dengan kebencian, dia menasihati dengan amarah, Ibu. Maka tidak boleh kalau marah itu, kan Nabi mengatakan kalau kamu marah, Nabi itu kalau kamu sedang dalam berdiri suruh duduk. Kalau dalam keadaan duduk masih marah suruh berbaring. Nabi kita suruh pergi kita ambil wudu kalau kita sedang marah. Artinya apa? Nabi ingin supaya marah ini reda, baru kemudian kita ngomong. Jadi tidak boleh ngomong sedang marah, apalagi menasihati orang sedang marah. Nyam menyata nasihat dia nimit dengan marah, paling ada pui ada berdua. Nyam nasihat dengan bengeng. Tapi apa yang didapat dengan ini nanti? Anak justru yang dia ingat, ayah aku dulu sikit-sikit marah. Ayah aku dulu suka kali mukul. Itu yang kesannya sama anak. Dan pemukulan ini justru akan memunculkan pembangkangan. Jadi bukannya itu nggak ada respon itu, dia akan membangkang. Nah, mungkin kalau kita nasihat tadi secara mungkin dia juga akan membangkang pada awalnya. Tapi paling tidak anak ini tidak menangkap pesan negatif. Walaupun dia membangkang, nafsu tetap membangkang. Tapi dia sadar bahwa ayahnya tidak membencinya. Dia sadar bahwa ayahnya menyayanginya. Kalau besok-besok kita katakan ayahmu sayang kepadamu, dia percaya itu. Tapi kalau hari-hari paliut lebih ke anak lalu pegah hilung sayang bukannya. Paliut pegah sayang. Jadi dia nggak percaya itu. Kalau kita bilang saya sayang, dia nggak percaya. Kenapa? Karena yang dia lihat hari-hari kita memukulnya, nggak percaya dia. Tapi kalau yang dia lihat kita hari-hari memeluknya, dia pegah sayang, ipetih je. Begitu juga dengan tutur kata kita kepada dia, kita berasa. Nah, jadi balik pada hikmah tadi. Jadi hikmah ini ibu, jadi bukan hanya pada soal apa yang kita sampaikan, tapi juga cara menyampaikan. Karena cara itu penting. Berapa banyak orang gagal pada hasil karena caranya yang cara yang tidak betul. Cara tidak betul, ya. Begitu juga waktu, dan ini semua masuk pada cara, Ibu. Waktu menyampaikan, kapan? Itu semua harus dipilih. Dan itulah Al-Quran, Ibu. Itu Al-Quran. Ya, ketika dikatakan ini qaulan baligha, ini Quran ini qaul baligh. Ini Al-Quran ini kitab yang penuh dengan balaghah. Ya. Ini Al-Quran ini kitab penuh dengan hikmah. Karena mengapa? Karena Quran bukan hanya menyampaikan aturan hidup, tapi Al-Quran punya cara, metode menyampaikan, sehingga apa yang disampaikan itu berkesan, sehingga orang-orang pun Islam di mana-mana. Dan bukankah Nabi Allah dalam sebuah hadisnya mengatakan, dalam sebuah ayatnya mengatakan, fabima rahmatin, perhatikan tu Allah katakan kepada Nabi, fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal fadl min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan seterusnya. Allah katakan fabima karena rahmah daripada Allah untuk wahai Muhammad. Jadi Allah berikan rahmah kepada Nabi kita. Jadi rahmah itulah yang kemudian membuat orang-orang itu senang duduk di sekitar Nabi. Rahmah itu yang menyebabkan orang itu lekat dan terpaut hatinya dengan Rasulullah SAW. Dan Allah, kalaulah sekiranya kamu tidak seperti itu, hatimu keras wahai Muhammad, maka orang akan lari daripadamu. Jadi hati yang keras itu tidak baik. Dan ini salah satu bentuk hikmah itu, ya. Jadi kasih sayang kepada anak. Jadi bermula dari kasih sayang itu. Dan di sini ibu-ibu yang berbahagia, kalau ibu perhatikan dalam cerita Luqman ini kalau dalam bahasa sederhananya dikatakan ini berkah orang tua. Ini peran si penasehat ini. Peran Luqman ini. Nah, jadi dalam membimbing anak, dalam mendidik anak itu, yang paling utama itu yang perlu ini sebenarnya orang yang menasihati. Yang di sini adalah dilakoni oleh Luqmanul Hakim. Orang yang kita orang tua lah di rumah. Jadi orang tua ini harus Jadi orang tua ini harus betul-betul paham ini. Dia memahami psikologi anak, ya. Dia punya ilmu orang tuanya. Kalau tidak, anak tidak jadi. Jadi berapa banyak anak pada hari ini itu tidak jadi bukan karena anak, tapi karena orang tu. Dan jangan lupa ibu, ya, Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin
yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasrani wa yumajjisani. Jadi orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Maju. Jadi yang membuat anak ini tergelincir daripada jalan kebenaran itu orang tuanya. Bukan guru di sekolahnya, tapi orang tua di rumahnya. Walaupun tanggung jawab utamanya di sini. Nah, ini ada satu poin lagi. Ya. Ada satu lagi poin di sini. Ini seorang ayah, Ibu. Jadi ibu-ibu kalau memperhatikan Al-Qur'an, kita akan menemukan di sana. Jadi yang menasehati itu. Jadi yang berperan dalam mendidik anak ini siapa? Ayah. Al-Quran tidak menampilkan sosok ibu dalam mendidik anak. Ya. Dan kita bisa lihat pada hari ini ya, di mana peran seorang ayah. Hoja ayah orangnya dalam mendidik anak. Semua disuruh sama istri, ibu. Padahal tanggung jawab utama dalam soal mendidik itu bukan ibu. Ibu urusan lain. Ya, jadi yang memberi pendidikan, walaupun kemudian nanti muncul istilah al-ummu madrasah. Ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Tetapi peran utamanya, tanggung jawab utamanya ada di pundak seorang ayah. Makanya hatta hadis Nabi tadi, Nabi mengatakan apa? Fa abawahu. Abawah ini artinya dua orang tua, tapi abawah ini itu berasal pada kata ab. Ayah. Kalau ab itu artinya ayah, itu mengacu kepada ayah. Asal bapak itu ab. Berbeda nanti dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah tidak katakan wasainal insana bi abawaihi, tidak, tapi biwalidayhi. Ya, itu redaksi Al-Qur'an. Bicara tanggung jawab terhadap anak, kepada anak, itu yang berdiri di depan siapa? Ayah. Ayah. Ya, ayah. Dan di sinilah perlu ayah-ayah seperti Luqman ini. Ayah yang bijaksana. Ayah yang bukan hanya sekedar bijaksana, tapi ayah yang paham agama, Ibu. Ya, dan tentu ini harus ayah yang baik, ayah yang saleh. Ya. Nah, jadi di surah Al-Kahfi itu, Ibu, ya. Jadi mungkin kalian cerita tentang orang tua yang saleh itu di surah Al-Kahfi. Nah, perhatikan di sini. Wa ammal ghulam. Ya. Perhatikan di sini ya. Nah, ini cerita ayah ini ya. Saya tidak cerita ibu. Dan ingat sekali lagi, ya, tapi ini bukan berarti kemudian ibu pulang nanti ke rumah, buno ke perah litung kujih nah. Ya itu. Drawan ni. Nah, bet tunjuk alam mata kau. Nah, menan, ya. Nyam nyata tunjuk alam kau lo gecekan sudah kuat tu. Ya, tak boleh begitu ya. Kita orang berilmu ini tidak boleh sok-sokan, Ibu, ya. Orang berilmu ini harus tawaduk dia. Nah, kalau kita tahu besok curi-curi waktu bagaimana cara menyampaikan kepada suami, dan kita tentu lebih tahu tentang suami kita itu seperti apa. Kapan waktunya senang dia disampaikan, kapan waktunya senang kita bertanya. Hatta Nabi sendiri juga seperti itu, Ibu. Jadi itu perlu diperhatikan, itu timing dan cara menyampaikan. Suatu hari Nabi pulang dari satu aktivitasnya, sampai di rumah Aisyah melihat Nabi itu sedang senang. Karena sedang senang, lalu Aisyah bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan untuk saya." Doakan untuk saya. Dia meminta sesuatu karena dia lihat Nabi itu sedang senang. Tapi kalau misal itu menunjukkan apa? Dia seorang istri, siapapun sebenarnya, bukan hanya istri. Kita perlu kalau ingin meminta sesuatu, ingin menyampaikan, perlu juga melihat kondisi orang yang kita berbicara, Ibu. Dilihat dia ini sedang senang, sedang susah, sedang ada masalah, sedang lelahkah, sedang mengantuk. Itu semua perlu diperhatikan. Jadi jangan kita menyampaikan sesuatu ke orang yang sedang sangat lelah atau sangat mengantuk. Kita mau ngaji. Tapi lihatlah kondisi yang paling yang sedang nyaman, ya. Itu disampaikan pelan-pelan, ya. Nah, perhatikan di ayat ini, Ibu. Ayat surah Al-Kahfi ini yang Ibu sering baca ini. Nanti pulang ke rumah lagi baca. Ini ayat 80 saya baca, ya. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain. Kan ada anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Allah Khidir itu, kecil dibunuh. Kan itu ditanya ini, ya, hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Sehingga ketika dia ketemu dengan anak kecil itu dia bunuh. Dan dia tanya, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs? Apakah engkau membunuh seorang anak kecil tanpa ada alasan? Nah, lalu dijawab nanti oleh Nabi Allah Khidir ini, wa ammal ghulam, adapun anak yang aku bunuh itu,
fakana abawahu mu'minaini. Abawah, enggak dibilang walidah, enggak dibilang, ungkapannya bukan walidai, tapi abawah, abun. Ya, kalau abawah itu mengacu kepada kepada ayah. Ini artinya kedua ibu bapanya orang mukmin, ya. Nah, maka Allah tidak mau, karena sayang kepada kedua ibu bapanya yang mukmin ini, ya, akhirnya Allah pun mengambil anak ini sejak dari kecil. Kenapa? Karena orang tuanya sangat sayang kepada si anak ini. Karena bisa jadi karena sayangnya kepada si anak, pada akhirnya apa? Itu akan menyebabkan orang tua ikut semua apa keinginan. Berapa banyak orang tua hari ini sayang pada anak, tapi keliru cara dia sayang, sehingga apapun dia berikan untuk anaknya, apapun dibelikan, pada akhirnya apa? Tanpa sadar anak ini justru telah menggelincirkan ayahnya ke neraka. Nah, makanya Allah ini sayang kepada si ibu bapa tadi. Ya, jadi sayang karena orang mukmin ini. Maka Allah matikan anak itu ketika dia masih kecil, sehingga selamat dua-dua. Anaknya selamat, tidak jahat, orang tuanya juga selamat, tidak digelincirkan oleh Tapi poinnya pada abawah. Ini menunjukkan ibu-ibu bahwa si ibu bapak tadi ini yang mendidik anak tadi ini, ya. Ini ayah nih ponyo mengacu kepada ayah ini. Abawahnya anak ayah. Ayah yang di depan ini, bukan ibu. Kalau disebut abawah, bukan ibu, ya. Nah, itu satu. Ini soal anak ini. Perhatikan balik pada ayat selanjutnya. Wa amal jidar. Nabi Allah Musa ini ketika berjalan dengan Khidir, ketemu dengan bangunan yang sudah roboh. Lalu kemudian dia buat, kan? Padahal di kampung itu tidak ada siapa yang mau menjamu mereka. Tidak ada yang mau menjamu mereka. Lalu dia jumpa dengan bangunan yang sudah roboh, dia bangun. Nabi Allah Khidir ini bangun bangunan yang sudah roboh itu. Musa tanya, kenapa engkau tidak mengambil upah dari masyarakat ini? Orang ini tidak pernah kasih kita apa-apa. Masa kau berbuat baik tapi kau tidak mengambil upah? Lalu kemudian Nabi Allah Khidir bilang, wa amal jidar. Adapun bangunan yang roboh yang aku bangun itu, fakana li ghulamaini yatimin fil Madinah. Ini untuk dua anak gulam, sama dengan kata-kata tadi, ya, tapi ini dua orang. Kepada dua anak kecil yang yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Jadi di bawah bangunan itu ada kanzun, ada peninggalan, ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka untuk mereka. Wa kana abuhuma salihah. Perhatikan kalimat abuhuma. Tidak dikatakan waliduhuma, anda pegang mana? Katakan abu. Berarti kalau dikatakan abu itu mengacu pada ayahnya yang dengki gaya. Maka dalam urusan tanggung jawab kepada anak yang di depan siapa? Ayah, bukan ibu. Tapi sekali lagi bukan tu wow rumah hanan tanyang terpilih. Ya, urusan ayahnya ke urusan rokok. Nah, itu jangan begitu, ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ini soal tanggung jawab utamanya ada di pundak seorang Itu sesuatu yang harus diberikan oleh orang tua, oleh ayah kepada anak. Bahkan pendidikan istri pun menjadi tanggung jawab itu sebenarnya, ya. Nah, jadi berbeda dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau berbakti kepada kedua orang tua, siapa yang dahulu? Ibu. Maka kalimatnya wa wassal insana biwalidayhi. Tidak dikatakan wasal insana bi abawai. Kalau Quran kebancara tulis buka oleh Tuhan. Nyoron menyen belajar tafsir menan tafsir ibu. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan tu kalimatnya. Jadi kalau untuk berbakti, siapa yang harus dibakti terlebih dahulu? Ibu. Ditanya lagi sama sahabat tu, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru kemudian ayahmu. Maka bicara berbakti kepada ibu bapa, itu kalimatnya walidai. Kenapa walidai? Karena mengacu kepada yang melahirkan, walidah. Walidah itu yang melahirkan artinya. Yang melahirkan itu ibu, bukan ayah. Tapi kalau itu bukan orang yang melahirkan, tapi dia pokok asal. Benihnya dari agam, dari laki-laki. Ya? Nah, begitu. Jadi subhanallah Al-Quran itu, ya. Baik. Nah, jadi balik pada hikmah tadi ibu, Luqman, ya. Nah, Luqman menyampaikan nasihatnya yang begitu. Nah, hikmah sekali lagi kita tekan, jadi bukan hanya pada isinya tapi juga pada caranya. Kemudian pada topik yang dia pilih.
Yang disampaikan pertama sekali apa? Soal syirik, Ibu. Ini soal itu dia. Jadi dalam memberi nasihat, dalam menyampaikan sesuatu, dalam pendidikan, Ibu, ada pendidikan yang cukup prioritas, ada yang setelahnya. Jadi ada skala prioritas yang harus dipertimbangkan itu. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, Luqman memperhatikan betul itu. Itu tanda hikmah, itu tanda bijaksana, Ibu. Orang tahu mana yang penting, mana yang kurang dan yang paling penting itu soal akidah. Ya? Dan apa yang kita sampaikan kemarin, dan lihatlah Al-Quran itu, dia berbicara dengan soal akidah terlebih dahulu, bicara soal iman. Kalau iman betul, lain akan betul. Aisyah mengatakan apa? Inna awwala ma nuzil minal Quran ayat mufassal, dzukira fihi al-jannatu wan nar, dikatakan dzukira fihi al-jannatu wan nar. Ayat-ayat yang pertama turun itu ayat-ayat pendek yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka, soal balasan tadi, Ibu. Balasan baik, balasan buruk. Hatta idza thaban nasu 'ala al-islam, sampai ketika orang-orang Islamnya sudah baik, baru nuzila al-halal wal haram, baru turun halal dan baru turun ini tidak boleh, ini boleh, ini kerjakan, itu jangan. Itu ketika Islamnya sudah baik, ketika akidahnya sudah mapan. Lau anna awwala ma nuzil, kata beliau, la tashrabul khamra, la yaqulun la nadul khamra abada. Kalau sekiranya lah yang pertama sekali turun langsung larangan jangan minum khamar, maka mereka serentak akan menjawab apa? La nad'ul khamr, kami tidak akan pernah meninggalkan khamar. Begitu juga kalau misalnya ayat yang pertama turun la taznun, jangan berzina, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan zina. Tapi tidak begitu. Allah turunkan ayat pendek, dan ayat itu ayat yang menjelaskan tentang akidah, Ibu. Meyakinkan hati kepada balasan Allah, yakin hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Luqman pertama sekali kepada anaknya. Ini skala prioritas, Ibu, akidah. Baru nanti niupnya ibadah, muamalah, ya, pelan-pelan. Ini namanya orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana dalam mendidik itu perlu perhatikan apa yang menjadi kebutuhan si anak. Nah, kebutuhan si anak itu apa saja itu? Itu harus diprioritaskan, Ibu, harus ditertibkan. Nah, supaya jangan sampai kita pada hari ini salah furno anak miat. Akhirnya anak kita ini usianya sudah 18 tahun, itu mayang tan. Lang lepeng ini. Kenapa begitu? Kita salah diri, harus diakui, Ibu. Anak-anak kita hari ini semua dapat pendidikan yang keliru. Buktinya apa? Usianya sudah 18 tahun, sembahyang tiurawah pegah. Tiurawah pegah sembahyang. Tiada pegah. Bahkan bukan 18, Bu, sudah 20 tahun pun harus diingatkan sembahyang. Bayangkan orang 20 tahun harus diingatkan sembahyang. Itu pendidikan kita keliru itu. Dan yang ada di kepala anak-anak kita tuh uang setiap hari. Dan apalagi anak-anak sekarang nak mau lagi kuliah dah, nak mau lagi belajar, Ibu, pingin cari duit. Ya, jadi orientasinya, otaknya itu uang, dan tidak ada pikirannya itu tanggung jawab terhadap agama dan segala macam, nggak ada. Nah, belum lagi cerita anak-anak yang begal-begal itu usia SMP itu kayak pohurung ini dia sudah mulai membunuh orang. Membayangkan usia SMP itu dia sudah tega membunuh. Kita mengingat membunuh hanya kita ingat, dia tapi sudah melakukan itu. Itu anak SMP itu, coba bayangkan. Bagaimana ketika dia sudah SMA, bagaimana nanti ketika dia kawin, dia bunuh anaknya itu. Dia bunuh istrinya itu. Dia bunuh orang tuanya itu. Hari ini dia bunuh orang lain, besok dia bunuh orang tuanya. Itu pendidikan kita hari ini, Ibu. Itu anak-anak setelah kita sekolahkan sana sini, setelah mereka di rumah itu yang diberikan oleh orang tua. Maka hari ini orang tua jadi-jadian, banyak orang tua jadi-jadian, Ibu. Ya. Orang kawin asal kawin, lagi mana kawin karena lihat kawannya kawin, dia pun kawin. Puhom 3-4 bulan setelah kawin cerai, nyai mitain yang lain lah. Begitu-begitu terus, anak sini satu, sana satu, tidak jelas ayahnya siapa anak itu. Ya, akhirnya tinggallah sama ibu-ibunya pun tidak betul. Ibu pun dulu entah tamat SMP, entah tamat SMA. Anak jelas. Ya, sembahyangnya juga enggak. Ibunya pun entah pacaran sama siapa, anaknya pun entah pergi ke mana. Akhirnya pulang-pulang jadi begal anaknya. Jadi ini pendidikan kita hari ini, Bu. Ini maka dikatakan ini peran orang tua tadi. Ini yang pertama sekali peran ayah di sini. Tanggung jawab seorang ini yang sudah hilang dari keluarga, Ibu. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum. Itu ditujukan kepada ayah. Jaga dirimu hai ayah, dan keluargamu. Siapa keluarga? Istri dan anak-anakmu daripada api neraka. Tapi di mana ayah ini sekarang? Nah, jadi ini
Ya, ini yang sudah hilang dari peranata keluarga kita pada hari ini, Ibu. Dan sementara rumah tangga ini miniatur terkecil ya daripada negaranya, Ibu. Artinya, dan ini lembaga yang sakral, Ibu. Jadi rumah tangga ini institusi yang sakral, institusi yang suci ini. Kalau institusi ini tidak lagi sakral, kalau institusi ini tidak lagi suci, institusi ini sudah kotor, Ibu, sudah rusak, maka hancur negara ini, Ibu. Karena negara ini pondasinya ya di rumah-rumah itu. Kalau rumah-rumah ini sudah hancur, nggak ada lagi, sudah hancurlah negara ini. Siapa hari ini yang sanggup memadamkan peredaran sabu-sabu di Indonesia, Ibu? Siapa yang sanggup menyetop itu? Kita sudah berada pada kondisi, pada titik putus asa, Ibu. Ibu. Siapa yang sanggup membuat pemilu kita jujur dan adil, Ibu? Siapa kira-kira presiden mana nanti yang akan sanggup membuat pemilu kita ini yang kita jalankan ini nanti 5 tahun ke depan dia jujur dan adil? Siapa yang sanggup menghilangkan korupsi di Indonesia ini, Ibu, kira-kira? Orang KPK aja korupsi. Siapa yang kira-kira yang sanggup menghilangkan korupsi itu? Artinya, Ibu, ya, atau saya katakan, siapa yang sanggup menghentikan budaya pacaran pada anak-anak remaja dan anak-anak muda ini? Kena stopnya, supaya anak aluk semua ini nggak ada satu pun yang pacaran. Jadi kena pegah bau rendon. Akan tiba masa di mana kita melihat dosa di depan mata dan kita berputus asa daripada mencegahnya, Ibu. Nak sanggup lagi mencegah rona. Haile. Nyok katro wate, Ibu. Di mana don kalian urung pegat desa dan don tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat saja, nonton. Dan besok kita akan menonton generasi kita kalau kita panjang umur dia berzina di depan mata kita. Berzina bak ruang tamu medina, ipu aurina ngelepanai medina alang kamar rumah nanya, Ibu, dan kita tidak bisa ngomong apa-apa. Hari ini itu belum Ibu lihat. Tapi di jalan-jalan kan kalian dah. Dia nak pegah apa? Dia nak pegah. Ibu ada ngomong sesuatu ketika lihat ada remaja itu laki perempuan itu boncengan. Tak bisa ngomong apa-apa. Besok anak Ibu yang buat seperti itu, Ibu juga tak bisa ngomong apa-apa. Dia peluk-pelukan di sepeda motor. Siapa bisa bilang apa pada hari ini? Siapa yang menyetop mereka itu? Padahal dia lewat di depan rumah kita, lewat di jalan-jalan kampung. Siapa yang stop mereka? Tidak ada siapa. Dan begitulah besok dia akan bawa itu perempuan ke rumah kita dan kita juga tidak bisa stop. Dan akan tiba masanya kita berputus asa daripada semua itu. Kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Ya. Nah, ini kembali pada kegagalan kita sebagai orang tua, Ibu. Dan semua berawal dari rumah. Karena anak itu lahir suci, Ibu. Kitalah yang meneteskan kotoran kepada dia. Anak-anak itu tidur bersama kita di jipip momronya. Pakiban jadi anak-anak itu jadi begal coba. Kenapa dia kemudian jadi jahat? Kenapa anak itu kemudian berzina? Kenapa anak itu kemudian sabu-sabu dan segala macam? Kenapa kalau dia jadi pejabat jadi jahat? Padahal jahat nak ron, sayan ronnya mah. Netingkul le ron, hon dia ada balang kandungan di kurung bulan. Kenapa dia jadi jahat? Apa yang Ibu lakukan kepada anak itu sehingga dia jadi jahat? Kemana ayahnya dan seterusnya? Jadi semua berawal dari rumah. Makanya kalau di rumahnya baik, ya, kalau di rumah ini baik, Ibu, maka kita simple. Ya, karena kita ada sekolah di luar. Tapi kalau di rumahnya jahat, maka sekolah tidak bisa, Ibu. Sekolah itu hanya 8 jam. Sementara waktu sehari 24 jam. Ada 16 jam yang anak-anak itu jahat. 8 jam atau lagot. 8 jam baik tidak bisa melawan 16 jam yang tidak baik. Tapi kalau di rumah anak-anak ini, di rumah dari jam berapa dia? Dari malam dia tidur. Ya, tidur aja di jam 10 di rumah. Bayangkan sepanjang malam, maghrib, anak ubud, anak SD itu. Anak SD itu dia lebih banyak di rumah dibandingkan dengan di tempat lain, Ibu. Paling dia main anak SD itu kan habis asar, ya. Habis asar menjelang maghrib. Dia 2 jam di luar rumah, Ibu. Selebihnya dalam rumah. Dia 14 jam bersama kita, 2 jam di luar dan 8 jam di sekolah, Ibu. Cina bayangkan apa tidak baik anak itu. Kalau sekiranya yang 14 jam di rumah tadi itu dia baik, dia di situ mendapatkan pelajaran yang baik dari ayah ibunya, maka guru-guru pun menjadi ringan di sekolah, Ibu. Hanya tinggal 2 jam, tak boleh jumpa saya harilah je, Ibu. Karena 22 jam dia baik. Maka bawa aja anak itu ke gang-gang preman itu. Bawa aja dia anak itu ke tempat para penjahat. Dia 2 jam di sana enggak ada masalah. Enggak kotor dia.
Kalaupun kotor selama 2 jam mudah dibersihkan karena 22 jam dia baik. Tapi sekarang berbalik ibu. Hanya 2 jam mungkin dia baik, 22 jam dia jahat. Di rumah dia tidak dipeduli sama orang tuanya. Di sekolah ibunya hanya mengajarkan matematika dan fisika, tidak ada akhlak di sekolah ibu. Walaupun tidak semua sekolah, tidak ada akhlak. Guru tidak mengajarkan akhlak. Guru tugasnya hanya ambil spidol atau ambil kapur, tulis di papan tulis. Tulis. Anak-anak pun tulis. Apa yang tulis anak-anak tidak tahu. Nah, mana? Ini habis. Tet bunyi bel, gurunya pun keluar. Anak-anak di sana pun main apa, dan sekolah kita rata-rata campur laki dan perempuan. SMP, SMA campur laki perempuan. Ini cuti-cuti ini ngagam kena urusan. Pokoknya guru ini tugasnya guru matematik ajar matematik, guru fisika ngajar fisika, guru kimia ngajar kimia, guru bahasa Inggris puno bahasa Inggris, guru semua transfer ilmu pengetahuan dan tidak ada keteladanan. Jadi ini dunia kita hari ini, Ibu. Maka hana pelahiran pejabat kita jahat, ya. Nah, karena lahir dari pendidikan seperti itu, lahir dari rumah tangga seperti itu, rumah tangga orang tua yang tidak punya tanggung jawab kepada anak. Nah, ya. Maka ini surah Luqman ini penting. Ini surah Luqman ini berbicara tentang peran orang tua, Ibu. Yang di atas semua itu peran seorang ayah. Ya, surah Luqman, Ibu. Ya. Nah, saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, nanti Ibu bisa baca sendiri itu. Ya, Ibu bisa baca sendiri nasihat Luqman di bawahnya, dan poin pentingnya tidak apa, ini skala prioritas. Luqman bukan hanya menyampaikan dengan cara yang baik dan bukan hanya intens selalu. Dan ini menunjukkan kebersamaan Luqman dengan anaknya, Ibu. Nah, kebersamaan Luqman dengan anak. Sampai saja dia nasihat, dia membersama anak terus, Ibu. Hana kepegadahan, hana kepujuh rongan. Ya, benar. Dan bacalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Ibrahim, ya, dia bawa anak kemana-mana, dibawa bersamanya, Ibu, diajarkan. Nah, ini orang tua, Ibu. Jadi anaknya harus mukumat dengan tanya aja. Nah, artinya apa? Tapurno aja. Jadi bukan hanya dia di sekolah, di rumah juga begitu. Dia harus bersama kita bawa. Itu ada artinya oleh Ibu, bengah oleh intat, lu pegang mana, Ibu? Kenapa? Kita perlu memberi dia kesan. Dia pergi bersama kita ajarkan dia sambil di mobil tapurno aja, kita nasihati dia apa saja. Nanti besok Jumaat tabah saja teman Jumaat, kita nasihati dia, taduk saja ni. Pada perlu nya urang ciana anak jaga masjid. Ikonya kerja gerau, pegak karui masjid kali gede. Gerau kene tai semayang tu. Dan kita pun bilang sama orang-orang, tak apa-apa, yang kawaknya tengah yang jaga masjidnya. Yang betul yang jaga masjid, tapi rilah mudah masjid orangnya, Ibu. Kenapa? Karena nyan biak yang jaga, model lagi yang jaga. Nya hana ijak semayang masjid. Dan kita bilang yang kejih dengan yang jaga masjid. Bukan begitu. Bawa anak ke masjid, kan perlu anak ke masjid. Nabi tu, Ibu, dia bawa anaknya Umaymah, yang gendong, Ibu. Dia bawa bersamanya, Ibu. Dia jadi imam, anaknya bersamanya, Ibu. Hasan dan Husain itu bersama Nabi itu. Hana kepulih deh. Tajan ke. Ya. Jadi dibawa bersama, Ibu. Jadi kalau misalnya kita ambil saf paling belakang. Jadi bukan dilepaskan sendiri sama kawan-kawannya. Hani temayang gede murah-murah kopiah keroi. Ini temayang demi. Coba Ibu perhatikan di masjid-masjid itu anak kalau tidak ada kontrol. Ini siapa mana temayang demi? Nah, tapi diajarkan dia. Kita bawa tapi kita bersamai dia. Khutbah Jumat tak peduli tamping tu. Jadi jangan dilepas dia. Mak derah main cina ejak masjid cilewat orang Jumat, Ibu, tiga. Anak-anak di belakangnya grup-grup main kartu. Han ada debu pidu. Mana dia semayang? Dia di rumah dia bilang ini kontrol orang tua. Orang tua ke gimana ke boleh juga ni mana lagi lambang raya ke boleh mana. Tapi ni bana masjid, ni peduli samping ni peduli samping. Ha, ni dengar khutbahnya. Menyai pegahaban nepeh. Cuma dibuat seperti itu. Sehingga anak-anak ini pun itulah kesan namanya, Ibu. Dia sampai besar dia akan ngomong dulu. Aku waktu kecil dibawa sama ayahku ke masjid, aku duduk bersama. Itu kesan yang akan dia terima, Ibu. Dan itu sesuatu yang baik. Jadi kalau tak perlu hanya ijak ngeroi. Hanya itu mayang. Yang khutbah Jumatnya mentai paju bakso luar jen pergi ke masjid tu. Yang dengan khutbahnya namanya mentai belau samai luar, Ibu. Mentai paju lincah macam enggak ada dia. Dari rumah aja anak-anak itu pergi ke masjid. Ini pergi baru ajak masjid. Hanya ajak masjid je. Anak-anak pergi tarawih, benar ajak tarawih yang ni pergaru urang main tarawih yang nah. Ada teman, dan itu faktanya, Ibu lihat setiap hari itu. Ini orang tua kita ni orang tua ni harus paham bagaimana mendidik anak. Nah, cuma orang cik itu kita katakan tadi, ini calon orang tuanya harus paham dong.
Ya, sebelum kahwin cari isteri yang baik, ya, yang paham agama dan seterusnya lah. Supaya generasi ini tidak memenuhi bumi ini ya dengan berbagai macam kemaksiatan. Kalau tidak habis dah, ya. Jadi saya kira begitu, dan mungkin sedikit saja di bawahnya tentang wasiat kepada orang tua. Nah, wasiat kepada orang tua ibu-ibu yang ada di surah ini, banyak ulama mengatakan ini bukan nasihatnya Luqman kepada anaknya. Ya. Nah, jadi Luqman tidak menasihati ini kepada anaknya, ya, tidak memasukkan. Tapi kemudian ada Allah mengatakan, Allah mewakili Luqman. Ketika Luqman lupa memasukkan nasihat ini, Allah masukkan nasihat kepada orang tua ini di sela-sela nasihat Luqman. Sehingga seakan-akan ya ini bahagian pada nasihat Luqman. Bukan. Nasihat Luqman itu mulai daripada ayat 13 itu nanti masuk ke ayat 16. Ayat 14-15 ini bukan nasihat Luqman, ya. Ini nasihat, dan biasanya begitu, dan ini Allah ingin tunjukkan kepada kita betapa hak orang tua ini sangat besar. Jadi setelah hak Allah tadi, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, masuk kepada berbuat baik kepada kedua orang tu. Dalam banyak ayat begitu. Allah katakan apa? Misalnya dikatakan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi bil walidaini ihsana. Selalu begitu dia. Jadi berbuat baiklah, sembahlah Allah dan jangan sekutukannya dengan sesuatu apapun, dan langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini hak daripada orang tua. Dan cuman saya ingin tegaskan juga di sini ibu-ibu yang berbahagia, bahwa ini kan dua ini ya. Jadi orang tua baik kepada anak. Kalau orang tua baik kepada anak, jadi hukum alamnya anak nanti akan berbakti kepada kedua orang tua ibu. Jadi Nabi mengatakan kama tadinu tudan. Jadi anak, jadi kalau orang tua hari ini tidak baik kepada anak, maka anak ini ketika kita tua dia tidak baik kepada kita. Ya. Jadi kalau kita durhaka kepada anak, akan durhaka kepada dia, terus begitu. Jadi hal jazaul ihsan ilal ihsan. Perbuatan baik akan dibalas dengan baik. Jadi kalau kita baik kepada dia hari ini, maka di usia tua kita dia akan baik kepada kita. Dan bakti kita kepada orang tua itu bukan ketika kita kecil, tapi bakti kita kepada orang tua ketika kita sudah besar ibu. Dan puncak bakti itu dalam Al-Quran disebutkan pada usia 40. Hatta idza balagha 40 sanah. Sampai pada usia anak mencapai usia 40 tahun. Ketika usia anak 40 tahun, orang tua sudah berumur berapa kira-kira? Ayah itu kadang-kadang sudah 70. Itu masa di mana ayah perlu bakti anak. Kenapa? Ayah sudah lemah ibu. Umur seperti saya punya anak, saya belum berharap bakti anak kepada saya. Justru yang terjadi hari ini saya berbakti kepada anak. Kenapa? Karena anak saya pada posisinya lemah. Anak saya belum bisa apa-apa ibu. Dia sekolah harus saya tanggung, semuanya saya tanggung. Nanti ada anak pada usia 20-an tahun pun masih ditanggung sama orang tuh. Sudah punya pekerjaan belum? Siapa namanya? Siapa? Fadil. Fadil belum punya. Siapa kasih duit sekarang? Ayah. Umurnya berapa? 17 tahun. Masih diberi sama orang tua. Artinya apa? Dia belum dituntut bakti dalam makna yang sesungguhnya kepada orang tua. Kenapa? Orang tua masih kasih ke dia. Tapi ada masa nanti orang tuanya tidak sanggup lagi bergerak ibu. Itu pada usia si Fadil berapa? Pada usia dia 30 tahun ke atas. Itu pada usia dia 30 tahun. Orang tuanya sudah mulai lemah itu. Orang tuanya sudah mulai pensiun, tidak ada lagi pendapatan. Dan dia sudah mulai punya pendapatan ibu. Saya sekarang sudah ada pendapatan sendiri. Orang tua sudah mulai lemah. Ibu sudah sekian tahun pensiun. Sekarang masuk umur 70 tahun. Ibu, orang tua yang laki sudah meninggal. Itu masa di mana dia perlu kita tolong. Jadi hidup ini berputar ibu. Dulu orang tua ketika kita masih kecil dia untuk kita. Sekarang orang tua kita yang kecil. Maksudnya apa? Orang tua kita sudah melemah. Dan kita sudah mulai kuat. Dan hari ini kita untuk dia ibu. Ini konsep hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Ketika dia kecil kita all out untuk dia ibu. Dan ketika kita nanti melemah, anak pun akan all out kepada kita ibu. Makanya orang tua yang ketika anaknya kecil dia all out kepada mereka, tidak perlu khawatir ketika dia sudah tua. Karena dia akan diperhatikan oleh anaknya seperti dia memperhatikan anaknya ketika kecil dulu. Tidak perlu berfikir nanti kalau sudah tua uang segala macam. Hanya perlu pikirannya. Seperti anak dulu yang tidak pernah berfikir cari uang di mana, tapi setiap ada uang tinggal bilang sama ayah kan. Ayah nggak ada duit, ayah berikan uang. Menancir orang tua ketika anaknya nanti sudah besar dan dia sudah melemah, dia tinggal bilang, nak, listrik ayah belum bayar lagi. Ibayu li anak adona.
Dan harus begitu. Itu tanda nyan menyalahkannya berarti dorang berhasil mendidik anak itu. Itu yang namanya anak itu investasi, anak itu aset. Aset ketika hidup, aset ketika kita mati. Ketika kita mati, dia mendoakan kita. Ketika kita di dunia dulu, dia bantu kita. Sebagaimana kita membantu dia ketika dia kecil, kita sekolahkan dia, kita kasih dia uang, kita kasih dia makan, kita kasih dia makan, kita kasih dia tempat tinggal, kita kasih dia semua-semua. Pada usia kita tua pun, dia membalas itu dan dia berikan kita semua-semua yang kita butuhkan. Kita bilang apa? Ini nggak ada uang listrik, nggak ada uang air, nggak ada ini. Dia yang support kita, Ibu. Dan Allah bilang apa dalam Al-Quran? Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Jadi nafkah yang pertama sekali harus diberikan oleh anak kepada siapa? Kepada kedua orang tua, bukan kepada istri dan anak. Baru kemudian wal aqrabin wal yatama. Baru kemudian kepada yang terdekat dengan kamu. Siapa yang terdekat? Istri dan anak. Sebelumnya kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Ini harus harus tabok level, harus dijunjung orang tua ini. Ke sini uang, bukan ke istri dan ke anak, ke orang tua dulu. Ini kalau orang paham agama, Ibu. Ya, benar. Bayangkan betapa indahnya kalau orang paham ini. Betapa senangnya orang tua di usianya tua, dia tidak perlu berpikir apa-apa karena ada anak yang sudah dia besarkan, ya. Bayangkan berpuluh tahun kita besarkan anak ibu-ibu dan hari ini dia sudah besar, dia sudah berpendapatan. Lalu kenapa kita susah? Ya. Dulu kita memberi dan sekarang itu tutup, dan itu kewajiban dia, Ibu. Menang pegali Tuhan. Kewajiban dia sekarang menafkahi orang tuanya. Orang tua pingin ini tinggal telepon anak, tinggal bilang saja. Seperti dulu anak ketika butuh dia telepon kita. Ya, mak, butuh ini, kami perlu ini, uang kos segala macam, minta sama mama. Ya. Nah, sampai ada yang dikawinkan sama orang tuanya, diberikan mahar, sampai begitu orang tua kepada anak. Nah, dan di mana anak? Nah, makanya kalau kita tidak mendapatkan itu di usia tua, itu berarti kita dulu waktu kita muda dulu itu masalah nganu, Ibu. Sehingga itu tidak sampai ke kita, Ibu. Dia tidak menyayangi kita di usia kita tua. Di usia di mana harusnya kita disayang sama anak, Ibu. Ya, benar. Dan itu bukan usia di mana kita butuh kepada mereka, Ibu. Bukan hanya sekedar ini soal kegagalan dan keberhasilan mendidik, tapi memang fitrah orang tua. Orang tuanya sayang takane, Ibu. Ya. Orang tua ini sayang sekali sama anaknya. Dan anak ini nanti akan menjauh dari kita, Ibu. Ya? Ketika dia pertama beristri atau bersuami, ya. Yang kayak itu dari rumah dia aja. Dan bayangkan hari-hari kita menanggung kerinduan kepada anak, Ibu. Dia rindu kan, Ibu, uro-uro, Makanya don galak ane cucoy wo, itu sebenarnya rindu kepada anak itu sebenarnya. Tapi don melampiaskan mungkin ni cum dia anak kat Tuhan tu, Pak. Ni cum lah cucu ni. Jadi cucu ini sebenarnya ni representasi daripada anak. Lalu ada anaknya sama cucunya sama lagi anaknya. Perasaannya itu. Kenapa mencintai cucu? Sebenarnya bukan cucu. Mencintai don katinga kana. Ne pegah le hi ayah. Maksudnya hi anak drawana. Hi ma aji sinyanya. Padahal anak hi. Ne pegah si hi ma. Ne bukan itu. Tapi itu bentuk ekspresi ibu-ibu itu karena dan itu luapan rasa rindu kepada anak sebenarnya. Dia pegah hi mak hi draw ke mak lu pegah hi draw ke syariah lu pegah hi leung pegah. Nah, itu dia karena pingin dia itu saja. Cuman dia kan tidak mungkin menyentuh kita seperti dia dulu menyentuh kita masih bayi, Bu. Ya, nah, tapi kerinduan orang tua itu tidak pernah terputus kepada anaknya. Mereka pegah sayang orang tua kepada anak itu sepanjang jalan. Tidak pernah selesai, Bu. Dan Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Jadi yang paling dekat dengan orang tua itu anak. Orang tua bisa semuanya kepada anaknya, ya. Nah, jadi ini bergantung bagaimana kita dengan anak ketika anaknya masih kecil. Nah, kalau dia baik kita didik ketika kecil, maka insyaallah dia akan berbakti kepada kita juga dengan baik ketika sudah tua. Saya kira demikian, Ibu, cukup ya. Panjang thalun coba teurung dona. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Apa yang mau ditanya ibu-ibu? Ini kita padai dulu ya. Baik. Jadi saya tutup dulu. Mudah-mudahan sekali lagi ada faedah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, Ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.